Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Desa Selo, Bapak Andi. Kemudian yang saya hormati Bapak Kades Dusun Senet. Dan yang saya banggakan teman-temanku dari kelompok 152 KKN tematik Universitas Tidar periode pertama tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan sosialisasi manfaat penggunaan asuransi sebagai bentuk bantuan perlindungan. Kita mulai lebih dalam mengenai asuransi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apakah pengertian dari asuransi tersebut. Asuransi dalam bahasa Belanda verzekering, berarti pertanggungan dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu orang yang satu sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. Kemudian dalam pasal 26 KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu dengan memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Nah, dalam pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa asuransi itu terlibat dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penanggung, yang kedua adalah tertanggung. Dua pihak itu saling berkaitan, yang mana pihak penanggung itu merupakan sebuah perusahaan. Nah, semangat telah dikatakan bahwa orang-orang itu tidak dapat diberikan atau dikurangi, bahkan dapat ditanggung oleh orang lain asal untuk itu diperjanjikan sebelumnya. Di antara orang yang khawatir akan menderita kerugian dengan orang yang mau menanggung kerugian itu, diadakanlah perjanjian asuransi, yang mana baik karena hilangnya benda itu maupun karena kerusakan atau karena musnah, terbakar, atau karena sebab lainnya. Jadi gampangannya gini, kita tuh menggunakan jasa asuransi sebagai bentuk perlindungan bagi barang-barang kita. Karena peristiwa tidak tertentu itu pasti akan terjadi gitu loh. Misalkan kebakaran itu kita tidak tahu kapan kebakaran itu akan tiba. Bisa saja kebakaran itu suatu saat kita di rumah, kemudian barang-barang kita masih ada di sana, atau bencana-bencana lain. Nah, oleh sebab itu karena ketidaktahuan kita terhadap apa yang akan terjadi ke depannya, kita memanfaatkan jasa asuransi ini, gitu loh. Dengan apa? Dengan kita membayar premi. Premi itu bisa dibayarkan tiap bulan, tiap tahun, atau hanya sekali saja waktu ingin menggunakan jasa asuransi sesuai dengan kesepakatan di awal, gitu loh. Jadi mudahnya seperti itu. Kita memanfaatkan asuransi ini sebagai bentuk perlindungan jangka panjang. Kemudian kalau nggak ada suatu kecelakaan atau apapun, uang itu akan kembali juga kepada kita, gitu loh. Karena untuk menjamin itu semua. Kemudian besaran premi tersebut itu sesuai dengan apa yang diasuransikan. Misalkan sepeda motor, ya udah itu sesuai dengan harga sepeda tersebut. Malah bisa lebih ringan, katakanlah setengahnya. 10 juta ya, sepeda motor harganya 10 juta. Kemudian asuransi itu dibayarkan langsung, katakanlah 5 juta. Itu dalam beberapa tahun, katakanlah 2 tahun. Itu saat selama 2 tahun itu kita mendapatkan musibah atau apapun yang mengalami kerugian untuk kita sendiri, nah kita bisa mengklaim asuransi tersebut, gitu loh. Jadi selama 2 tahun itu kita bisa merasa aman karena apapun kerugian yang diderita nanti terhadap sepeda motor yang kerusakan fisik tersebut bisa kita atasi dengan asuransi ini, gitu loh.
sehingga kita berpergian menggunakan sepeda motor bisa lebih nyaman gitu loh, tidak memikirkan bahwa nanti akan menderita kerugian akibat kecelakaan atau yang lain sebagainya. Nah, dalam KUHD yang disahkan pada tahun 1838 dalam pasal 247 merinci asuransi dalam hal ini kecelakaan dalam 5 jenis, yaitu asuransi kebakaran, asuransi yang mengancam hasil pertanian di sawah, asuransi jiwa, asuransi di laut dan perbudakan. Kemudian yang terakhir ada asuransi pengangkutan darat dan di sungai-sungai serta di perairan-perairan pedalaman. Nah, di sini saya lebih memfokuskan asuransi terhadap barang-barang elektronik gitu loh. Asuransi elektronik adalah produk yang memberikan proteksi terhadap alat elektronik kita, seperti gadget dan alat elektronik lainnya. Kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari perangkat elektronik. Fungsinya yang membantu kegiatan sehari-hari dan mempermudah pekerjaan, menjadikan barang elektronik sebagai barang penting yang harus kita miliki. Karena fungsinya tersebut untuk menunjang aktivitas sehari-hari, maka barang elektronik menjadi salah satu yang kita lindungi. Agar mendapatkan perlindungan dari risiko kerusakan atau pencurian, kita bisa menyertakan asuransi elektronik untuk mengcover risiko tersebut. Asuransi elektronik adalah perlindungan yang diberikan perusahaan asuransi bagi pelanggan atas barang-barang elektronik seperti televisi, smartphone, tablet, laptop, komputer, dan alat-alat kedokteran. Polis asuransi peralatan elektronik atau yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau bisa kita sebut OJK dengan nama Electronic Equipment Insurance atau EEI merupakan bagian dari asuransi harta benda. Gitu. Tentunya kita pasti punya di rumah ada televisi, kemudian ada kulkas. Pokoknya kita tidak bisa lepas dari perangkat elektronik yang ada gitu loh. Nah, oleh karena itu, karena kita gunakan sehari-hari elektronik itu untuk menunjang aktivitas kita, maka alat elektronik itu juga rawan. Rawannya pertama, rawan rusak. Kemudian karena alat elektronik itu tergolong benda yang mempunyai harga gitu loh, katakanlah bisa dijual lagi. Nah, tidak jarang bahwa kejahatan-kejahatan itu juga menyasar ke alat elektronik gitu loh. Tidak jarang kita mendengar bahwa TV dicuri gitu loh dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya asuransi elektronik itu kita bisa memanfaatkannya untuk mengcover segala kemungkinan yang terjadi yang tidak kita ketahui ke depannya. Tentu alat elektronik itu sangat mudah sekali rusak. Dan kasihan kan misalkan kita baru beli katakanlah 2 tahun langsung rusak gitu, nggak ada cover asuransi, ya udah kita rugi di situ. Kemudian kita servis juga menghabiskan biaya, mungkin bisa lebih mahal daripada kita menggunakan jasa asuransi yang sudah menanggung kerusakan-kerusakan elektronik tersebut. Nah, kerusakan itu kan kalau secara biasa kan kita nggak tahu rusaknya setahun berapa kali, kita kan nggak tahu. Nah, kalau di asuransi elektronik ini nanti, katakanlah kita selama 2 tahun itu rusak 3 kali, selama polis itu bisa diambil maksimal 3 atau 5 kali sesuai dengan perjanjian, maka dalam 2 tahun itu kita juga bisa mengklaim asuransi tersebut selama 3 kali selama kerusakan elektronik itu. Terkadang bahwa kita kalau beli laptop, smartphone, gitu di toko-toko itu sudah dipertanyakan dulu, oh ini mau pakai jasa asuransi enggak, bayarnya sekian-sekian. Biasanya kalau asuransi elektronik itu di awal bayarnya. Ketika kita beli di counter atau di gerai atau di toko laptop dan lain-lainnya, itu udah ditanya sama penjualnya gitu loh, mau sekalian asuransinya atau tidak gitu loh. Jadi kalau misalkan iya, itu nanti bayarnya di awal. Katakanlah selama 2 tahun itu kita cukup bayar 400.000 saja selama 2 tahun. Dan itu bisa diklaim 1 atau 2 kali gitu. Nah, itu kan lebih memberikan rasa aman gitu loh, selain garansi gitu loh. Kalau garansi kan beda lagi dengan asuransi. Kalau garansi kan yang menanggung langsung dari perusahaan atau
brand yang kita beli produknya gitu loh. Karena asuransi kan bisa menanggung semuanya gitu loh. Nah, itu berbeda lagi garansi dan asuransi. Biasanya kalau alat elektronik setelah garansinya habis baru kita bisa mengasuransikan gitu loh. Langsung di saat itu juga. Katakanlah garansi 1 tahun. Kemudian kita menggunakan asuransi selama 2 tahun, kita bayar di awal sebanyak 400.000. Nah, jadi kita memiliki rasa aman yang tadinya cuma 1 tahun diberikan oleh brand saja, kita bisa menjadi lebih aman menggunakannya selama 3 tahun gitu loh. Karena yang 2 tahun di cover oleh perusahaan asuransi gitu loh. Segala kerusakan apapun, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, bisa di cover oleh asuransi gitu loh. Jadi tentu peristiwa-peristiwa yang akan datang itu kita tidak pernah tahu gitu loh, seperti apa yang akan menimpa kita. Jadi alangkah lebih baiknya memanfaatkan asuransi elektronik itu untuk melindungi barang-barang berharga kita gitu. Nah, asuransi elektronik akan melindungi barang elektronik atas risiko yang secara umum adalah sebagai berikutnya. Yang pertama, kerusakan material yang mengakibatkan gangguan total atau parsial. Jadi kerusakan yang mengakibatkan gangguan, misalkan layarnya pecah atau lain-lain. Kemudian kerusakan akibat kecelakaan atau akibat cairan. Bisa saja karena kecelakaan itu ada part-part yang lepas gitu, atau akibat cairan, misalkan kena cairan kimia yang mengakibatkan HP itu HP atau elektronik itu menjadi mati gitu. Kemudian ada pencurian atau perampokan yang disertai dengan kekerasan. Nah, ini paling sering yang menimpa barang elektronik, yaitu pencurian dan perampokan. Ya, karena memang alat elektronik itu kalau dijual masih berharga gitu loh. Karena tidak ada sertifikat yang membuktikan itu bahwa alat elektronik itu milik siapa, itu nggak bisa. Beda dengan kendaraan bermotor yang bisa dibuktikan dengan STNK, PKB gitu. Kalau elektronik semuanya bisa mempunyai gitu loh, tanpa adanya sertifikat atau bukti kepemilikan. Kemudian mengurangi risiko dari kerugian materi. Nah, ini ada beberapa perusahaan asuransi, salah satunya yaitu asuransi Allianz. Perlindungan peralatan elektronik bergerak diberikan untuk produk smartphone, tablet, dan laptop. Hanya saja untuk kategori barang elektronik tersebut diberikan bagi kita yang menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT Home Credit Indonesia. Berikut ini beberapa manfaat yang ditawarkan produk asuransi peralatan elektronik Allianz. Yang pertama, nilai pertanggungan yang diberikan adalah sebesar harga pembelian perangkat. Nah, ini maknanya, misalkan kita beli alat elektronik itu sebesar 3 juta, nah, nilai pertanggungannya itu yang diberikan juga seharga 3 juta. Gitu. Yang kedua, risiko perlindungan yang diberikan atas kerusakan fisik akibat kecelakaan, termasuk akibat cairan, pencurian atau perampokan dan kekerasan, masa perlindungannya selama 12 bulan. Sudah jelas, ini perlindungannya selama 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian, Allianz memberikan kemudahan pelanggannya dalam proses klaim dengan memberikan fasilitas jemput dan antar. Nah, untuk perusahaan asuransi Allianz ini, bagi yang menggunakan jasanya, itu diberikan fasilitas antar jemput gitu. Yang keempat, pemilik polis dapat menghubungi layanan pelanggan Home Credit dalam waktu 7 hari kalender dari tanggal kejadian kerusakan perangkat elektronik tersebut. Nah, ini maksudnya ketika barang elektronik kita mengalami kerusakan, nah kita bisa menghubungi Home Credit dalam artian di sini, yaitu perusahaan asuransi Allianz, itu maksimal selama 7 hari setelah kejadian itu. Misalkan hari ini tanggal 1 gitu, kita kecelakaan tanggal 1. Nah, kita maksimal bisa menghubungi layanan untuk klaim asuransi tersebut 7 hari setelahnya, berarti tanggal 8 gitu maksimal. Kemudian yang kelima, jika perangkat dapat diperbaiki oleh bank resmi yang ditunjuk, maka Allianz akan mengganti biaya perbaikan atas perangkat maksimal sebesar nilai pertanggungan. Nah, maknanya di sini bank resmi itu dalam artian
misalkan Honda gitu loh, kendaraan Honda kan pengeresminya di Ahas, kemudian yang Yamaha juga di Yamaha, yaitu misalkan diperbaiki di situ, perusahaan asuransi juga akan menanggung biayanya sebesar kerusakan yang ditanggung. Katakanlah kita memperbaiki di gerai tersebut habisnya 1 juta, dan nanti juga akan nilai pertanggungannya juga sebesar 1 juta gitu loh. Kemudian yang keenam, jika perangkat mengalami kerusakan total, hilang dan tidak dapat diperbaiki oleh bengkel resmi yang ditunjuk, Allianz akan mengganti perangkat dengan model yang sama atau menggantinya dengan model lain apabila perangkat tersebut tidak tersedia lagi di pasaran. Nah, sudah jelas di sini bahwa Allianz akan mengganti produk-produk yang mengalami kerusakan total ataupun hilang sesuai dengan nilai pertanggungan yang ada, gitu loh. Misalkan tidak ada karena stoknya habis atau karena apa, nah Allianz juga bersedia untuk menggantinya dengan model lain karena stoknya habis, nggak ada di pasaran. Nah, digantilah dengan produk-produk yang hampir serupa, gitu. Kemudian yang ketujuh, pemilik polis dapat memilih perangkat sesuai keinginan dengan harga maksimal setara dengan harga pembelian perangkat yang diasuransikan. Yang terakhir, yang ke-8, adalah yang disebut periode pengawasan. Jadi apabila pemilik polis membatalkan pertanggungan sebelum 15 hari kalender, maka pemilik polis berhak menerima kembalian 100% nilai premi. Jika lebih dari 15 hari, maka akan dikembalikan secara pro rata. Jadi apabila ini kan pemilik polis membatalkan pertanggungan sebelum 15 hari, katakanlah kejadian itu tanggal 1, kemudian itu kan di sini maksimal 15 hari, berarti tanggal 16 sebelum tanggal itu ternyata pemilik polis membatalkannya untuk klaim, maka pemilik polis berhak menerima pengembalian 100% sebelum 15 hari ya. Tapi setelah 15 hari, maka akan dikembalikan secara pro rata. Mungkin pro rata itu dimaksud 50%, 50%, 50-50 gitu. Kemudian ada asuransi aksa mandiri. Asuransi aksa mandiri memberikan perlindungan untuk peralatan elektronik, peralatan komunikasi, medis, laboratorium. Lewat perlindungan ini, aksa mandiri menyediakan produk yang menjamin biaya yang dibutuhkan perbaikan alat ke kondisi bekerja atau layak pakai. Asuransi, kemudian ada asuransi peralatan elektronik Avris. Ini adalah salah satu perusahaan yang memberikan asuransi peralatan elektronik untuk menjamin mesin dengan sumber tenaga listrik atau bahan bakar lain sebagai sumber penggerak. Beberapa contohnya adalah mesin pabrik dan pompa. Nah, di asuransi peralatan elektronik Avris ini fokus kepada mesin dengan sumber tenaga listrik atau bahan bakar lain. Dalam artian bahan bakar lain itu bisa bahan bakar biosolar, gitu, batu bara dan lain-lain. Kemudian asuransi dibutuhkan untuk melindungi aset yang dimiliki saat terjadi risiko yang tidak diinginkan. Pada barang elektronik, asuransi dibutuhkan untuk mengecilkan risiko kerugian akibat kerusakan yang terjadi. Bahkan produk ini sangat dibutuhkan selama proses pengiriman barang elektronik tersebut. Sebab risiko bisa saja terjadi yang membuat kita rugi. Berikut sejumlah alasan penting lainnya. Yang pertama, manfaat penggantian barang elektronik jika mengalami kerusakan, sudah jelas. Yang kedua, menjaga harga barang yang dimiliki atau dalam proses pengiriman tetap bagus di pasaran. Yang ketiga, penggantian suku cadang jika barang elektronik mengalami kerusakan. Yang keempat, premi yang murah tapi manfaat besar yang diberikan. Kemudian ada asuransi kendaraan bermotor. Pengertiannya sendiri, asuransi kendaraan adalah sebuah perjanjian mengalihkan risiko kerugian jika terjadi musibah terhadap kendaraan. Asuransi kendaraan bermotor termasuk bagian hukum asuransi, sehingga bila terjadi kerugian maka mengatur penggantian dari suatu kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Ganti kerugian harus seimbang dengan kerugian yang diderita akibat timbulnya peristiwa yang ditanggung, yakni menutup risiko atas kehilangan atau kerusakan harta benda dan kepentingan lain yang pada umumnya dapat dinilai dengan uang. Dalam menjalankan kegiatannya, asuransi mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, asuransi menjadi sarana pengendalian risiko secara finansial dan efisien oleh masyarakat yang selalu menghadapi risiko dengan mengalihkan atau mentransfer risiko ke asuransi, tetapi hanya untuk risiko-risiko yang bersifat insurable atau yang dapat dijamin. Maksudnya pengalihan ini, misalkan kita kan mengalami kecelakaan,
Nah, jadi kita nggak menanggung kecelakaan tersebut. Artinya ada pihak lain yang menanggung kecelakaan kita, yaitu perusahaan asuransi. Tuh. Yang kedua, dikatakan efisien karena jumlah premi relatif rendah dibanding dengan beban risiko yang ditanggung asuransi. Karena premi asuransi rendah, maka doktrin bagi asuransi untuk mengupayakan law of large number atau hukum sejumlah besar. Nah, dapat dikatakan efisien, misalkan kita cuma membayar premi asuransi sebesar 1 juta, sedangkan kerugian yang harus tanggung mereka itu sebesar 5 juta. Mereka juga akan tetap menanggung itu semua gitu loh. Jadi yang tadinya kita seharusnya mengeluarkan uang 5 juta untuk kerusakan tersebut, padahal kita cuma membayar premi di asuransi 1 juta saja bisa menanggung 5 juta, maka kita lebih untung untuk menggunakan jasa asuransi sebagai cover gitu loh, untuk mengcover kendaraan kita. Kemudian manfaat dari asuransi kemudian adalah asuransi yang melindungi harta benda, misalnya rumah beserta isinya, apartemen, mobil atau kendaraan dan lain-lain. Asuransi kendaraan ditujukan untuk melindungi dari berbagai ancaman bahaya yang tidak terduga, misalnya tabrakan, pencurian, beberapa bagian kendaraan atau bahkan kendaraan itu sendiri yang dicuri. Jenis perlindungan asuransi mobil terdiri dari yang pertama asuransi gabungan atau komprehensif atau all risk yang menjamin kerugian akibat dari kecelakaan besar dan kecil atau kehilangan perlengkapan tambahan dengan pemaksaan atau kerusakan atau kendaraan hilang. Yang kedua, asuransi kerugian total atau total loss only atau disingkat TLO yang menjamin kerugian akibat dari kecelakaan dengan minimum kerusakan sebesar 75% dari harta pertanggungan atau kendaraan hilang. Di samping perlindungan dasar seperti di atas, asuransi mobil juga menyediakan menyediakan perluasan asuransi, misalnya tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dan penumpang, huru-hara atau strike, riot, and civil commotion, atau bencana alam, dan lain-lain. Nah, untuk polis itu adalah surat perjanjian asuransi antara penanggung dan pemegang polis. Dan perubahan lainnya yang terdapat di dalamnya ditandatangani oleh penanggung, termasuk surat permohonan asuransi dan atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan, dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari polis. Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi asuransi antara penanggung dan tertanggung. Dalam polis tersebut dicantumkan semua ketentuan dan syarat mengenai asuransi yang telah dibuat. Peranan polis dalam hukum asuransi, baik asuransi kerugian, asuransi jumlah, kedua-duanya cukup terjadi dalam keadaan konsensual. Polis sebagai suatu akte yang formalitasnya diatur dalam undang-undang mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian berlaku, dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Jadi secara gampang, polis itu adalah surat perjanjian asuransi antara dua pihak tersebut. Dan isi dari perjanjian tersebut itu tertuang semua dalam polis gitu loh. Jadi misalkan kita mengklaim nanti, ya kita juga yang memegang polis ini yang bisa mengklaim asuransi tersebut gitu loh. Karena polis tersebut merupakan bukti bahwa telah terjadi kesepakatan antara dua pihak, dalam hal ini pihak asuransi dan pihak yang memanfaatkan jasa asuransi, dibuktikan dengan adanya polis ini gitu. Selain harus memenuhi syarat-syarat umum dalam pasal 256 KUHD, juga harus memuat syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kendaraan bermotor. Berikut ini syarat-syarat umum sebagai berikut. Yang pertama, hari dan tanggal kapan serta tempat di mana asuransi kendaraan motor diadakan harus jelas. Yang kedua, nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga. Yang ketiga, keterangan yang cukup jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap bahaya atau risiko yang ditanggung. Yang keempat, jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya atau risiko yang ditanggung. Yang kelima, evenement atau peristiwa yang belum tentu terjadi menjadi penyebab timbulnya kerugian yang ditanggung oleh penanggung. Yang keenam, waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung. Yang ketujuh, premi asuransi kendaraan bermotor yang dibayar oleh tertanggung. Yang kedelapan, janji-janji khusus yang diadakan antara tertanggung dan penanggung. Selain polis standar asuransi kendaraan bermotor
Selain ketentuan mengenai risiko yang ditanggung dan risiko yang tidak ditanggung, dimuat juga syarat-syarat khusus, antara lain yang pertama, wilayah negara berlakunya asuransi kendaraan motor, kemudian pembayaran premi, yang kemudian pemberitahuan kecelakaan, tindakan pencegahan dari pihak ketiga, tuntutan pidana terhadap tertanggung. Yang keempat, kerugian, ganti kerugian, asuransi lengkap, laporan tidak benar, subrogasi pada 284, pasal 284 KWD dan hilangnya hak ganti kerugian. Yang kelima, perselisihan dan arbitrase. Yang keenam, berakhirnya asuransi kendaraan bermotor. Jadi di sini harus jelas wilayah negara berlakunya asuransi kendaraan bermotor itu di mana. Kalau di Indonesia pembayaran premi itu dilaksanakan setiap bulan, setiap tahun, atau pembayaran di awal itu harus jelas. Kemudian pembayaran kecelakaan nanti juga harus jelas kapan kecelakaan itu terjadi, kemudian tindakan pencegahan seperti apa, tuntutan dari pihak ketiga seperti apa, dan tuntutan pidana terhadap tertanggung dalam hal ini yang mengalami kecelakaan itu seperti apa, itu harus dilampirkan. Nah, di sini merupakan ada pembayaran pengobatan dan proteksi pengendara yang tidak diasuransikan. Nah, itu ada beberapa, ada 7. Yang pertama kerugian komprehensif, kedua kerugian tabrakan, yang ketiga kerugian kebakaran, halilintar dan transport, yang keempat pencurian, yang kelima gabungan penutup tambahan, yang keenam biaya eretan dan buruh, yang ketujuh pembayaran pelengkap. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Misalkan ada pertanyaan atau ada kritik dan saran, bisa disampaikan langsung melalui WhatsApp atau bisa sampaikan kepada kami langsung. Dan kalau ada waktu pasti akan kita jawab juga melalui daring gitu. Nah, sekian dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.